إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله معاشر المسلمين والمسلمات rahimani rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat yang senantiasa masih diberikan kepada kita dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah kita berkumpul di masjid yang mulia ini tidak lain semata-mata karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jadikan seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepadanya dengan segala ibadah, baik yang diwajibkan dan disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kepada umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan dan menegakkan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, Islam adalah agama yang diturunkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua diajarkan dari perkara tentang masalah keimanan, masalah keyakinan, dan masalah mengenai tentang tata cara salat pun diajarkan, sampai buang hajat diajarkan, yaitu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi prinsip kita seorang muslim jamaah sekalian, kita harus beragama mengambil bagaimana Rasulullah itu beragama. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu Jibril mengatakan
kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang dimaksud dengan Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Islam itu di antaranya yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadah, lalu mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di Ramadan, jika mampu dia pergi haji. Secara tidak langsung Nabi mengajarkan kepada para sahabat, kerana pada saat itu sahabat berkumpul, diajarkan beginilah agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Lalu malaikat Jibril pun menanyakan kembali tentang apa itu iman. Nabi menjelaskan iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik maupun buruk. Secara tidak langsung Rasul mengajarkan kepada para sahabat setelah menjelaskan Islam, lalu menjelaskan tentang masalah iman. Di antara kita beriman yang diajarkan Nabi, ada kita beriman kepada Allah, lalu kita beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah telah turunkan, baik itu Injil, baik itu Taurat, Zabur, dan terakhir diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kita harus beriman dengannya. Di antara keimanan kita yang harus ditanamkan, berbicara tentang beriman kepada Al-Quran. Al-Quran tidak lain adalah firman Allah, kemudian diturunkan kepada Nabi SAW sebagai mukjizat yang terbesar. Nah, dari sinilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara salah satu akidah yang mesti diyakini dengan benar, akidahnya para sahabat, mengambil akidahnya Nabi SAW, berbicara tentang Al-Quran itu adalah kalam Allah, dan Al-Quran itu bukan makhluk. Kenapa hal ini diangkat oleh para ulama? Sepeninggalan Nabi SAW, banyak kelompok, banyak firqah yang menyimpang dari akidah, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kerana memang Nabi SAW telah gambarkan, nanti setelah sepeninggalanku engkau akan melihat banyak perpecahan, banyak ikhtilafan katsirah. Maka Rasul SAW memberikan peringatan ini, jika telah melihat perpecahan, banyak kelompok, maka ikutilah, peganglah sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin, baik di dalam beriman, berakidah, dan yang lain. Kita harus berpegang teguh kepada akidahnya Rasulullah dan para sahabat. Kerana sebagian kelompok ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, dan ini firqah-firqah yang menyesatkan, yang mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, seperti firqah Jahmiyah, Mu'tazilah, yang mereka beranggapan meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Maka akidah yang benar, akidahnya para salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi salaful ummah, meyakini dengan sebenar-benarnya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Muzani rahimahullah. Al-Imam Muzani ini murid langsung dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau menjelaskan dalam kitab Syarh Sunnah, yang beliau mengatakan wal Quran kalam Allah wa min ladunhu wa laysa bi makhluqin fayabid. Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah yang datang berasal dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala,
ta'ala. Dan Al-Quran itu bukan makhluk untuk selama-lamanya. Ini akidah yang harus diyakini oleh setiap muslim yang dia ingin mengambil jalan berakidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Di antaranya Al-Quran itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Dan kita pun harus meyakini bahwasanya Al-Quran itu datang dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluqin. Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk, yang memang datang itu dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana dalil dalam surat Hud di ayat yang pertama, Allah Azza wa Jalla menegaskan Alif Lam Ra Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimun khabir. Alif Lam Ra, satu kitab yang ayat-ayatnya itu disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah Taala. Jadi Al-Quran itu turun berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari malaikat Jibril, bukan dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang harus diyakini dengan benar. Yang pertama, dia harus mengatakan Al-Quran kalamullah wa ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah firman Allah dan dia bukan makhluk. Dan Al-Quran itu datang dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara pada ayat ke-52. Dalil menunjukkan Al-Quran itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diwahyukan Al-Quran termasuk ruhan min amrina, dan itu adalah perintah kami. Lalu para ulama menjelaskan ketika mentafsiri dari ayat yang mulia ini, sebagaimana ditafsiri oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan, wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Ruhan, kata beliau, tidak lain huwa Al-Quran, dan dia adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah dan semua lafadznya berisikan tentang perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik ada perintah yang harus dia jalankan, ada perintah yang dia harus tinggalkan. Dan Al-Quran bukan makhluk. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara dalil yang lain, ayat yang berbicara tentang bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah pada surat Al-A'raf pada ayat ke-54. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Ala lahu khalqu wal amr." Ingatlah, yang menciptakan dan memerintahkan itu hak Allah Azza wa Jalla. Para ulama di sini menjelaskan, hahuna farqu baina khalqu wal amr. Dibedakan antara penciptaan dan perintah. Maka perhatikan dengan jelas jemaah sekalian. Allah katakan ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, yang menciptakan dan yang memerintahkan itu hak Allah. Maka para ulama menjelaskan, di antara perintah dan ciptaan itu berbeda. Berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran, di situ ada perintah, berarti menunjukkan bahwasanya Allah tidak menciptakan Al-Quran. Ini harus benar-benar kita memperhatikan. Ini masalah keyakinan, masalah akidah. Jika kita salah memahami, salah mengambil dalil tentang akidah keyakinannya para salafus saleh, maka kita akan menyimpang dari akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya.
Dalam ayat yang lain di surat Ar-Rahman, Allah nyatakan di situ Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Perhatikan dari ayat yang mulia ini. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. 'Allamal Qur'an, Allah lah yang mengajarkan Al-Quran, Allah lah yang menurunkan Al-Quran, Allah lah yang memberikan ilmu tentang Al-Quran. Khalaqal insan, dan Allah menciptakan manusia. Dan ini menjelaskan bahwasanya 'allamal Quran, Quran itu bukan makhluk. Makanya para ulama sepakat, mereka mengatakan Al-Quran kalamullah wa ghair makhluk. Al-Quran itu adalah firman Allah, berasal dari sisi Allah. Semua yang diturunkan dari Allah itu berupa Al-Quran. Di situ ada ilmu di dalamnya. 'Allamal Quran, melainkan khalaqal insan, manusia baru itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil-dalil menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Karena sampai saat ini masih ada kelompok yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Mereka berdalil dengan dalil hadis yang sahih, mereka berdalil dengan ayat Al-Quran, namun mereka salah dalam memahaminya. Dalil tentang Al-Quran itu kalam Allah, di antaranya ada pada surat At-Taubah pada ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Dan jika datang salah seorang di antara orang-orang musyrikin kepadamu, yang dia meminta perlindungan kepadamu ya Muhammad, maka lindungilah dia, orang-orang musyrikin tersebut, supaya dia sempat mendengar hatta yasma'a kalam Allah. Allah nyatakan di sini sampai dia benar-benar mendengar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan Allah Tabaraka wa taala bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Hanya firqah, hanya kelompok yang sesat dan menyesatkan yang dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka orang-orang musyrikin ini mendengar kalam Allah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara di sini akidah Ahlus Sunnah harus dia meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat kalam, sifat berbicara. Akidah Ahlus Sunnah harus meyakini dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kaum Mu'tazilah yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah Tabaraka wa taala. Jahmiyah mereka mengingkari dari sifat Allah, dan mereka bahkan mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Dan tidak bagi kita, yakni akidah Ahlus Sunnah, tetap kita mengatakan Al-Quran kalamullah wa ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah firman Allah, perkataan Allah, dan Al-Quran itu bukan makhluk. Maka tidak ada yang berhak seorang muslim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Seorang muslim tidak boleh lemah di dalam mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Di antaranya Al-Imam Ahmad, ini kisahnya diangkat pada zaman Al-Imam Ahmad, yaitu penguasa pada saat itu berpaham Jahmiyah. Kita tahu Jahmiyah ini adalah yang dibawa oleh pentolannya Jahm bin Safwan, yang mereka berpaham Jahmiyah dan mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ternyata penguasa pada saat itu berpaham Jahmiyah. Semua masyarakat kaumnya itu didatangkan sampai disiksa untuk mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Maka Al-Imam Ahmad memberikan keyakinan, ketegasan kepada kaumnya, jangan sampai lemah, jangan sampai dia meninggalkan perkataan ini, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Yang Al-Imam Ahmad mengatakan wala yad'ufu an yakul,
Janganlah kalian lemah wahai kaumku. Jangan kalian lemah mengucapkan Al-Quran laisa bimakhluqin. Al-Quran itu bukan makhluk. Maka kaumnya Al-Imam Ahmad ini kuat lagi di dalam pendiriannya, dikuatkan oleh Al-Imam Ahmad. Namun penguasa pada saat itu yang berpaham Jahmiyah, dia memutar otak. Bagaimana caranya? Seluruh kaumnya ini mengatakan bahawa Al-Quran itu dari makhluk, tapi diberikan keyakinan, diberikan akidah yang lurus oleh Al-Imam Ahmad bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Makanya Al-Imam mengatakan wala yad'ufu an yaqula, jangan lembek, jangan kau lemah mengucapkan Al-Quran kalam Allah wa ghairu makhluk. Kita sebagai seorang muslim lihat pengikutnya Al-Imam Ahmad kuat di dalam pendirian keyakinan mereka, akidah mereka mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Lalu dipanggillah Al-Imam Ahmad menghadap penguasa pada saat itu agar dia mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Tapi Al-Imam Ahmad tetap mengatakan Al-Quran kalam Allah wa ghairu makhluk di depan penguasa, di depan seluruh yang pengikutnya, kaum-kaumnya. Pendirian yang kuat lagi, kaumnya mengatakan Al-Quran kalam Allah wa ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah dan dia bukan makhluk. Lantas Al-Imam Ahmad disiksa sampai tetap mengucapkan apa? Al-Quran adalah makhluk. Al-Imam Ahmad tetap mengatakan Al-Quran kalam Allah. Akhirnya Al-Imam Ahmad dipenjara. Seluruh pengikutnya itu dipanggil lagi ke penguasa, suruh mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Maka sampai ada yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, tetap ada yang pendiriannya dia berakidah mengikuti akidahnya Imam Ahmad bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah. Akhirnya dia dibunuh. Pada saat itu akidah keyakinannya pengikutnya Imam Ahmad sudah tergoyahkan karena diancam dibunuh, diancam disiksa kalau dia tidak mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Maka Al-Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara, kemudian dihadapkan lagi di hadapan penguasa, lalu dihadapkan oleh pengikutnya agar sekali ini lagi dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Apa jawaban Al-Imam Ahmad jemaah? Al-Imam Ahmad tetap mengatakan Al-Quran kalamullah wa ghairu makhluk. Disiksa lagi, dipenjara lagi. Akhirnya datanglah sahabatnya menjenguk Al-Imam Ahmad. Sahabatnya ini sama-sama orang yang berilmu, ulama. Hanya saja yang lebih terkenal adalah Al-Imam Ahmad. Mengatakan kepada Al-Imam Ahmad, wahai imam, aku melihat engkau disiksa di penjara, disiksa di penjara. Apa salahnya kita ucapkan Al-Quran itu adalah makhluk, namun hati kita berlepas diri. Nah, dalam hal ini para ulama menjelaskan, pada saat kita dipaksa untuk melakukan kemaksiatan, untuk mengucapkan kekufuran, pada saat itu hatinya dia berlepas diri dari ucapannya, maka ini dimaafkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Baihaqi, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna Allah tajawaza li an ummati." Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dari seluruh umatku, yani al-khata'a wal nisyana wa ma yani istuqrihu alaihi. Orang yang melakukan dosa secara tidak sengaja, orang yang melakukan karena lupa, orang yang melakukan dosa dan maksiat karena dipaksa, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memaafkannya. Makanya sahabatnya Imam Ahmad mengatakan Al-Quran adalah makhluk, namun hatinya berlepas diri berdasarkan hadis yang mulia ini. Namun jawaban Imam Ahmad kepada sahabatnya, wahai sahabatku, ini perkara tentang masalah jika saya mengucapkan
Al-Quran itu adalah makhluk, namun hati saya berlepas diri, apakah di luar sana pengikutku, kaumku itu tahu kalau saya berlepas diri dari ucapan saya? Makanya ini kaidah mengatakan al-ahkamu bizahir, hukum itu dilihat secara zahirnya. Kalau Al-Imam Ahmad mengatakan Al-Quran adalah makhluk, pengikut yang di luar sana meyakini bahwasanya akidahnya Al-Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Pengikut dari Jahm bin Safwan, yaitu seorang dedengkotnya dari kelompok Jahmiyah. Ini alasannya Imam Ahmad tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk walaupun hatinya berlepas diri. Siapa yang tahu hati itu? Seseorang tidak ada yang mengetahui hatinya seorang hamba kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna Allah la yanzuru ila jasadikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad dan rupa kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah akan mengetahui kepada hati-hati kalian. Jadi hatinya seorang hamba Allah mengetahui. Seandainya saja Al-Imam Ahmad mengikuti saran daripada sahabatnya mengucapkan Al-Quran itu adalah makhluk, namun hati kita barat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya dan memaafkan itu. Namun tidak bagi Al-Imam Ahmad. Kenapa? Karena di luar sana pengikutnya, kaumnya Al-Imam Ahmad, mereka berpatokan bagaimana akidah yang dibawa oleh Al-Imam Ahmad. Apakah akidahnya sama seperti dengan Jahm bin Safwan yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk? Ini alasannya Al-Imam Ahmad sampai mengatakan kepada kaumnya, kepada pengikutnya, wala yaqufu an yaqula laysa bimakhluq. Jangan lemah kalian mengatakan bahwasanya Al-Quran kalam Allah wa ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Sampai disiksa, dipenjara. Sebagian pengikutnya dibunuh. Tetap di dalam pendirian berkeyakinan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Ahmad ketika berdialog dengan penguasa yang berpaham Jahmiyah pada saat itu. Jadi Al-Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara, kemudian dialog dengan penguasa yang berpaham Jahmiyah. Dia tanyakan, mana dalil kalau memang akidahnya Rasulullah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah? Karena Jahmiyah mereka membawakan dalilnya dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih jemaah. Ketika dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Perhatikan, kalau antum salah memahami akidah yang berada di antum akan ikut kepada akidahnya Jahmiyah. Iqra'ul Qur'an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang Jahmiyah ini mengambil dalil dari ini. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Karena orang yang membaca Al-Quran nanti dia akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi, dia akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran tersebut. Mereka mengatakan bahwasanya syafaat Al-Quran itu dapat memberikan syafaat, menolong orang yang membacanya, dia katakan sebagai makhluk. Maka dibantah oleh Al-Imam Ahmad. Tidak demikian paham yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena pada saat Nabi mengatakan, memerintahkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat, dia akan memberikan syafaat bagi siapa yang membacanya di dunia. Dijelaskan dengan hadis yang lain bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran itu per huruf. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a min kitabillah harfan." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran,
maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu yani bi amsi asyariha. Rasul mengatakan siapa yang membaca satu huruf maka akan dilipat dengan 10 kebaikan, 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Rasul mengatakan aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, melainkan alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi siapa yang membaca alif lam mim dia telah diganjar 30 pahala dari Allah tabaraka wa taala. Ini yang menjadi penjelas perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu hurufnya orang yang membaca Al-Qur'an dia akan mendapatkan pahala. Tentunya di sini adalah amal saleh yang Allah Subhanahu wa taala angkat dia dan dia akan masukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Lalu dibantah lagi oleh Al-Imam Ahmad. Di mana hujah? Dikatakan oleh penguasa, mana dalil bahwasanya Rasulullah mengatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk? Dibawakan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya Rasul mengajarkan jika ada di antara kalian bersinggah di satu tempat, maka bacalah doa. Doanya Rasulullah mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa maknanya jemaah? Rasul mengatakan aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang mana sempurna dari keburukan yang diciptakannya. Di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad, kalau seandainya Al-Quran itu adalah makhluk, maka Rasul SAW orang yang berbuat syirik karena meminta perlindungan kepada makhluk. Padahal di sini ditujukan a'udzu bikalimatillah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Yang Al-Quran itu datang dari sisi Allah. Makanya Al-Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu datangnya dari sisi Allah, dan dia dengan kalamnya tidak akan pernah terpisah dan akan selalu dekat. Siapa orang yang minta perlindungan dengan Al-Quran, yakni dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, maka itu syirik, enggak boleh. Enggak boleh minta perlindungan kepada selain Allah. Yang dimaksudkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rasul menjelaskan aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maksudnya adalah firman Allah, Al-Quran yang diturunkan dari sisi Allah. Maka pada saat itu tetaplah akidahnya Jahmiyah, dia tidak tergoyahkan, tetap mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Maka dari sinilah agar kita bisa memahami, berakidah dengan benar, berkeyakinan sebagaimana para ulama-ulama mereka berakidah mengikuti akidahnya Rasulullah dan para sahabat. Di antaranya perkataan para ulama Ahlus Sunnah yang mereka tegar, kokoh di dalam perkataannya mengatakan Al-Quran kalam Allah wa ghairu makhluk. Di antaranya yakni Ibnu Abi Hatim pada saat menjelaskan dari firman Allah Subhanahu wa taala ala lahu khalqu wal amru. Tadi disebutkan dalam surat Al-A'raf pada ayat ke-52. Ingatlah bahwasanya al-khalqu wal amru itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, itu hak Allah. Makanya Ibnu Abi Hatim mengatakan, aku bertanya kepada ayahku dan kepada Abu Zu'rah tentang mazhab Ahlussunnah. Bagaimana mereka meyakini di antaranya an-madhhabi Ahlussunnah min usuluddin. Bagaimana para ulama-ulama terdahulu menyikapi tentang yakni manhaj mereka, akidah mereka ketika menjelaskan tentang pokok-pokok di dalam agama. Maka di antara keduanya, ayahnya dari Ibnu Abi Hatim dan juga Abu Zu'rah, mereka mengatakan adrakna al-ulama fi jami'il ansar. Tidaklah para ulama mereka meninggalkan perkataan-perkataan yang jelas ini
Di antaranya ulama-ulama Ahlus Sunnah dari negeri Hijaz dan dari negeri Iraq dan dari negeri Syam dan juga Yaman dan yang lainnya, mereka mengatakan fakana min madhhabihim, mereka berakidahkan al-iman qaulu wa amal yazid wa yanqus, bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Al-iman itu dapat bertambah dan juga dapat berkurang. Mereka pun mengatakan wal Quran kalamullah wa ghairu makhluk, dan Al-Quran itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Al-Imam Ibnu Abi Hatim bertanya kepada ayahnya, bertanya kepada Abu Zuhra, seorang ulama pada zamannya, bagaimana mereka mengambil, apa perkataan mereka mengenai tentang Al-Quran ini. Mereka mengatakan Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Dan ini akidah-akidah yang dijelaskan oleh para ulama, mengikuti akidah Ahlus Sunnah yang mengikuti Nabi SAW. Kemudian jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, lalu bagaimana hukum orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk? Di antaranya para ulama menyatakan sepakat ijma'ul ulama, orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka hukumnya adalah kafir. Kalau dia benar-benar meyakini Al-Quran itu datang dari Allah namun berbentuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir. Al-Imam Malik rahimahullah, ini Al-Imam Darul Hijrah yang disebut dengan mazhab Al-Imam Malik, yang mengatakan kana Maliku yani ibn Anas qala, berkatalah Imam Malik rahimahullahu taala, Al-Quran kalamullah, Al-Quran itu adalah firman Allah. Yastafzi'u qawla man yakulu, jika ada yang mengatakan Al-Quran makhlukun, kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, kata beliau, yuja'u darban, jadi yuhbasu hatta yamut, maka pukullah dia, pukullah dia. Kemudian beliau berpendapat dipenjara sampai dia meninggal. Ini hukuman bagi orang yang mengatakan Al-Quran ya lebih makhluk. Ini perkataan Al-Imam Malik. Kemudian Al-Imam Syafi'i berpendapat siapa orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ini perkataan yang beliau dimasukkan oleh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah dalam kitab Asy-Syari'ah. Kita tahu bahwa Al-Imam Al-Ajuri adalah pengikut mazhab dari Al-Imam Syafi'i. Dia menukil perkataannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Perhatikan perkataan beliau. Beliau mengatakan Al-Quran kalamullah wa ghairu makhluk. Man qala makhlukun fahuwa kafir. Al-Imam Syafi'i dengan tegas, dengan lantang mengatakan Al-Quran itu adalah firman Allah, kalam Allah, dan bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, fahuwa kafir, maka dia telah kafir. Siapa yang mau berani mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk? Tidak di sisi perkataan Al-Imam Malik, tidak pula Al-Imam Syafi'i tetap mengatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah. Di antaranya lagi Al-Imam Sufyan bin Uyainah, ini meriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, mengambil riwayat dari anak Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang dia menanyakan bagaimana ayahmu berakidah mengenai tentang Al-Quran itu adalah kalam Allah atau makhluk. Ditegaskan oleh anaknya Abdullah, diberikan penjelasan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah bahwasanya ayahku dahulu ketika ditanya apakah Al-Quran itu adalah makhluk, la, Al-Quran kalam Allah wa ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, kalam Allah, dan bukan makhluk. Dan ini akidah yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Al-Imam Ahmad tetap mengatakan Al-Quran adalah makhluk.
disebutkan dalam ulama yang sudah generasi mutaakhirin seperti Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri. Ini disebutkan dalam kitab Ta'wil Mukhalafah Al-Hadis, yang mana beliau mengatakan, walau am'ana haula'in nazar, seandainya ada yang mereka yang mengatakan, berpendapat, berkeyakinan Al-Quran itu adalah makhluk, beliau mengatakan, wa utu tarafan minat taufiq, semoga Allah memberikan taufik hidayah kepadanya. Yang beliau mengatakan, annahu la yajuzu an yakuna Al-Quran makhluk, maka tidak boleh seorang pun yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Lianna kalam Allah Ta'ala, kerana Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah, wa kalam Allah min Allah, dan Al-Quran itu adalah firman Allah yang datang dari Allah dan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa laysa min Allah azza wa jalla syai'un makhluq, yang datang dari Allah itu bukan makhluk. Bisa diperhatikan jemaah, yang datang dari sisi Allah itu bukan makhluk. Tidak ada satupun yang mengatakan yang datang dari sisi Allah berupa wahyu, berupa firman Allah yang diturunkan jadi kepada para nabi dan rasul itu adalah makhluk, melainkan Al-Quran kalam Allah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Di antaranya para ulama juga menjelaskan ketika mereka mengambil akidahnya dari kalangan yang ditabi'in, generasi setelah sahabat, lalu ada generasi tabi'in, bagaimana menyikapi tentang Al-Quran ini, yang mana disebutkan oleh yani Amr bin Dinar rahimahullahu ta'ala, yang beliau mengatakan bahwasanya ijma' sepakat para ulama salaf yang mereka berpendapat tentang perkara ini, yang beliau mengatakan, sami'tu masyaikhana, aku telah mendengar dari guru-guru kami. Siapa yang dimaksudkan guru-gurunya? Yaitu para sahabat semua, kerana tabi'in sebelum ada tabi'in adalah para sahabat. Yang mereka mengatakan ini semua di kalangan tabi'in, sami'tu masyaikhana, kami telah mendengar dari guru-guru kami, mundu sab'ina, di antaranya selama 70 tahun kami mendengar perkataan mereka, Al-Quran kalamullah laisa bimakhluqin. Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Lihat akidahnya para sahabat tabi'in. Di antaranya tetap mengatakan Al-Quran adalah firman Allah. InsyaAllah ta'ala jemaah, nanti kita akan lanjut lagi setelah salat isya berjemaah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan di antara mempelajari akidah, yakni ashabul hadis, mempelajari akidahnya para sahabat. Di antaranya mengenai tentang Al-Quran itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Lalu sikap ahlu sunnah, di antaranya akidah ahlu sunnah, dia harus beriman dengan sifat kalam yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat Allah Ta'ala yang harus diyakini oleh ahlu sunnah, bahwasanya Allah memiliki sifat kalam dan ini tidak boleh dihilangkan, tidak boleh ditakwil. Maksudnya ada sifat kalam bahwa Allah ini berbicara. Allah ini berbicara yang Allah kehendaki. Entah di dalam berbicaranya kepada para malaikat, kepada para rasul,
atau kepada yang selainnya. Semua ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meyakini sifat kalam Allah, kita harus beriman dengannya. Di antara firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-A'raf pada ayat ke-11, di antara kita harus beriman dengan sifat kalam Allah, Allah nyatakan walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Allah katakan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu wahai Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Tsumma qulna lil malaikah, kemudian aku berbicara kepada para malaikat dengan ucapan usjudu li Adam, maka sujudlah kalian kepada Adam. Di sini para ulama menjelaskan, tsumma qulna lil malaikah, Allah itu berbicara kepada para malaikat. Di sini sifat Allah, bahwasanya Allah itu berbicara. Namun sebagian kelompok mereka mentakwil bahwasanya Allah itu berbicara tanpa adanya suara. Ada sebagian kelompok, sebagaimana tadi disebutkan Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu berbicara tanpa adanya suara. Maka ini adalah kesesatan dari mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara dengan sifat kalamnya bersuara, sebagaimana disebutkan oleh para ulama mengenai tentang summa qulna lil malaikah, yang kemudian Allah itu berfirman, berkata kepada para malaikat. Di sini sifat kalam Allah berbicara dan memiliki suara. Nah, ini harus kita beriman dengannya, dengan sifat kalam Allah. Maka di antara kita beriman dengan sifat kalam Allah, di sini ada dua makna. Ada dua makna disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau. Yang beliau mengatakan wa kalamullahu ghairu makhluk. Yang pertama, bahwasanya Al-Qur'an atau kalam Allah ini bukan makhluk. Inda salafil ummah, semua sepakat dari para salaful ummah yang mereka mengatakan bahwasanya kalam Allah ghairu makhluk. Kalam Allah itu bukan makhluk. Wa huwa aidan yatakallam. Kemudian Allah itu berbicara, kata beliau, bimasyiatihi wa qudratihi indahum lam yazal mutakalliman. Makanya beliau mengatakan bahwasanya menurut para ulama salaf mereka, Allah ini diantaranya dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya Allah berbicara terus menerus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada siapa yang dikehendakinya, baik itu kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada para rasul, dan kepada yang selainnya. Allah berbicara. Tentu mutakalliman idza syaa fa huwa qadimun naw. Namun di sinilah Allah menghendaki berbicara, di situ ada qadimun naw. Qadimun naw dijelaskan apa yang dimaksud dengan qadimun naw. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala yang beliau menjelaskan wa kalamu qadimun naw, yang dimaksudkan kalam Allah itu qadimun naw, beliau mengatakan al-haditsul ahad, bahwasanya secara jenis maknanya annahu kalamuhu subhanahu wa ta'ala qadimun biqadamihi subhanahu wa ta'ala laysa jadi bidayah kasairi af'ali wa hadithu li ahad annahu yatakallam idza syaa subhanahu wa ta'ala. Penjelasan dari beliau mengenai tentang kalam Allah itu qadimun naw. Maksudnya adalah qadimun naw, Allah ini tidak ada awal permulaannya sebagaimana seluruh perbuatannya. Adapun yang dimaksud dengan hadisul ahad adalah bahwa Allah Ta'ala itu baru berbicara ketika Allah berkehendak. Jadi pada saat ini Allah ingin berbicara sesuai dengan kehendaknya. Dengan siapa Allah berbicara? Jadi sebagian kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Allah itu tidak berbicara dengan suara. Namun kita harus meyakini dengan sifat ini, bahwa sifat kalam Allah itu berbicara. Sebagaimana dalilnya, di antara dalilnya diriwayatkan dari Abdullah dalam As-Sunnah, berkatalah Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anak dari Al-Imam Ahmad, yang bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku,
di antara sebuah kaum, ada satu kaum, satu kelompok yang mereka menyatakan bahwasanya Allah itu tidak berbicara kepada Musa pada saat Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa. Tapi sebagian kelompok mereka meniadakan bahwasanya Allah itu tidak berbicara kepada Musa. Lalu sebagian lagi mengatakan Allah berbicara tapi tanpa suara. Apa kata Al-Imam Ahmad menjelaskan kepada anaknya? Pendidikan tarbiyah di dalam akidah. Ini kita sebagai seorang orang tua, didik anak itu sesuai dengan akidahnya, ya para ulama-ulama yang di atas manhajus salaf, di atas akidahnya Rasulullah dan para sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in. Yang Al-Imam Ahmad mengatakan, bala inna rabbak azza wa jalla yatakallam bisawt. Tidak demikian, kata beliau, sesungguhnya Allah azza wa jalla, Rabbmu itu berbicara dengan suara. Ini yang pertama akidahnya, Allah berbicara dengan suara. Hadhihi al-hadith yani yarwi kama jaa. Semua ini telah diriwayatkan dari ulama-ulama sebelum kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, berbicara kalam Allah dengan ada suaranya. Di antaranya kelompok Jahmiyah, mereka mengingkari tentang Allah itu berbicara, bahwasanya Allah itu tidak memiliki suara, kemudian tidak mungkin bisa berbicara kepada makhluknya. Ini meniadakan ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa. Lalu disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang akidahnya Jahmiyah. Akidah Jahmiyah mengatakan, di antaranya mereka menolak bahwasanya Allah itu memiliki sifat kalam, berbicara, dan juga menolak bahwasanya Allah itu turun dari langit, jadi turun ke langit dunia. Ditolak oleh mereka. Di antaranya disebutkan, dia ada orang yang ketika dia menolak bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia. Bagaimana Allah itu turun ke langit dunia? Di antaranya akidah Ahlus Sunnah, tidak boleh mentakyif, tidak boleh menanyakan bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Kita mesti hanya beriman kepadanya. Disebutkan bahwasanya mereka ulama-ulama ada yang mengatakan ketika dia mentakwil turunnya Allah disamakan dengan makhluk, seperti makhluk turun dari atas ke bawah. Dan ini berpaham akidah Mujassimah, menyamakan dengan makhluk. Dan juga dia menolak sifat Allah turun ke langit dunia, dia berakidahkan Jahmiyah. Makanya berkatalah Abu Abdullah bin Abi Hafs, Al-Imam Bukhari pun meriwayatkan dalam kitabnya yang kemudian disebutkan, Zakara Ibrahimu ibnu As'as qala, berkatalah disebutkan oleh Al-Imam Ibrahim Al-As qala sami'tu Al-Fudail bin Iyad, aku telah mendengar dari Fudail bin Iyad, yaqulu idza qala laka al-Jahmi, jika ada yang berbicara kepadamu atau engkau berhadapan dengan orang Jahmiyah, yang Jahmiyah mengatakan ana la u'minu bi rabbin nuzulu an makanihi. Orang Jahmiyah mengatakan saya tidak beriman, saya mengingkari bahwasanya Allah itu turun dari langit jadi menuju ke langit dunia. Maka kata Fudail bin Iyad, faqul anta, katakan kepada dia bahwasanya ana u'minu bi rabbi yaf'alu ma yasha. Katakan seperti itu, saya beriman dengan turunnya Allah dari langit menuju ke langit dunia itu dengan perbuatannya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk turun dari langit ke dunia. Tidak ada yang tidak mungkin Allah berbicara kepada para rasul, kepada para malaikat. Maka jika ada yang mengatakan dia menolak bahwasanya Allah ini dapat berbicara, menolak bahwasanya Allah memiliki sifat nuzul, kemudian menolak di antara sifat-sifat Allah yang lainnya, mereka lah berpaham Jahmiyah dan Mu'tazilah. Di antaranya mereka menolak seluruh dari yang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah harus dipahami jamaah sekalian. Di antaranya akidah Ahlus Sunnah ketika dia meyakini dengan sebenar-benarnya bahwasanya Al-Quran itu adalah
kalam Allah dan bukan makhluk. Kemudian dia beriman bahwasanya Allah itu berbicara, jadi berfirman. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Setiap turun itu ada huruf-hurufnya. Siapa yang membaca di dalamnya satu huruf, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dengan 10 kebaikan. Dan kita mesti beriman juga kepada sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja jamaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Di antaranya prinsip akidah ahlu sunnah yang kita meyakini dengan sebenar-benarnya bahwasanya Al-Quran kalamullah wa ghairu makhluk. Ini yang pertama, Al-Quran itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Dan kita meyakini beriman yang bisifati al-kalam Allah, dengan sifat, dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang diturunkan Al-Quran ini biharfin, setiap hurufnya ada ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh menolak dari seluruh daripada yang disifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita akan sambung lagi dalam kesempatan yang lain. Bismillah. Dari kata kalam Allah, definisi kalam itu apa Ustaz? Kalam ini adalah berbicara. Allah berfirman, itu kalam. Makanya disebutkan Al-Quran kalam Allah. Al-Quran adalah firman Allah yang Allah firmankan. Allah firmankan, turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-kalam secara bahasa itu adalah bicara. Kalau kita disebutkan kepada Allah, Allah itu berfirman. Jadi kalau dibilang dari kata kalam Allah, berarti apa itu? Berarti perkataan atau firman Allah, yaitu Al-Quran yang Allah firmankan kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu termasuk mukjizat yang terbesar bagi umat Islam, yaitu dengan kalam Allah, dengan firman Allah diturunkan hingga akhirnya kita mendapatkan perintah-perintah dan larangan di dalam Al-Quran. Apa bedanya Nabi dengan Rasul? Nabi ini adalah yang diperintahkan Allah mendapatkan wahyu, tapi tidak untuk disebarkan untuk dirinya sendiri, itu Nabi. Tapi kalau Rasul, ketika dia mendapatkan wahyu, maka diperintahkan untuk menyebarkan risalahnya kepada umatnya. Di antaranya Rasul itu disebutkan dalam Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tidaklah kami utus seorang rasul. Allah sebutkan di situ, tidaklah kami utus seorang rasul agar mereka menyebarkan risalahnya, dakwanya, an i'budullaha wajtanibut taghut, agar dia menyerukan kepada umatnya, kaumnya, sembahlah Allah saja, tinggalkan taghut, sesembahan selain Allah. Nah, di sini diperintahkan Rasul. Tapi ketika Nabi, Allah ciptakan Nabi Adam, apakah diperintahkan mendapatkan risalah untuk menyebarkan kepada umatnya? Nah, ini perbedaan di antara farq bainan Nabi wa Rasul. Perbedaan di antara keduanya. Rasul dia untuk mendakwakan risalahnya yang diturunkan. Risalah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Afwan, saya izin bertanya, apakah surga dan neraka adalah makhluk Allah? Nah, ini bagian daripada pembahasan yang ana menukil di dalam kitab Al-Aqidah Ashabul Hadis. Ya, akidahnya salaf Ashabul Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Usman Ismail As-Sabuni rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya tersebut bahwasanya annal jannata wan nar, bahwasanya surga dan neraka itu apakah termasuk bagian daripada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Di antaranya sebagian ulama yang mengatakan surga dan neraka itu adalah makhluk, karena pada saat orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga kemudian sudah masuk ke dalam neraka, maka di antara keduanya berbicara, siapa lagi yang memasuki yakni kepadaku surga dan neraka. Dan disitulah di antaranya disebutkan sebagai ulama bahwasanya surga dan neraka itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk. Namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu adalah yang Allah ciptakan dan dia akan terus kekal selama-lamanya. Terkadang makhluk itu dapat binasa, dapat mati. Namun Allah ciptakan surga dan neraka ini dan dia akan kekal terus selama-lamanya. Sebagaimana makhluk, sebagaimana kita diciptakan dan kita pasti akan binasa dan kita pasti akan mati. Dan kita makhluk ciptaan Allah. Makanya Allah sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kita akan kembali kepada Allah. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa surga dan neraka dia akan kekal selama-lamanya. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika mengatakan an-nasu mundu khuliqu lam yazalu musafirin. Laisa lahum hitun an rihalihim illa fil jannati awin nar. Manusia pada saat diciptakan Allah, dia sebagai makhluk, sebagai musafir di muka bumi ini. Laisa lahum hitun an rihalihim illa fil jannati awin nar. Maka ketika dia sebagai musafir, dia akan meninggalkan tempat dari tempat istirahatnya, yaitu di bumi, illa fil jannati awin nar. Maka dia akan kembali kepada surga dan neraka. Jadi tempat kembali yang dimaksudkan di situ adalah selama-lamanya, yaitu surga dan neraka. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Di situ disebutkan sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrikin ketika dia menyekutukan Allah, tempat dia di mana? Fi nari jahannam khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Itu disikapi yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Apa saja faham akidah Jahmiyah selain faham Al-Quran adalah makhluk? Selain daripada paham Jahmiyah menyatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk, di antaranya dia menolak dari seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beriman dengan sifat Allah. Ketika Allah memiliki sifat Al-Basir Was-Sami', mereka menolak itu, bahwasanya Allah itu tidak memiliki sifat itu. Di antaranya jadi paham Jahmiyah yang mereka menolak daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sama dengan fahamnya Mu'tazilah. Di antara keduanya dalam kitab ini Al-Ars disebutkan ulama tentang mengenai paham Jahmiyah dan Mu'tazilah. Di antaranya mereka mengatakan tentang kesesatan, mentakwil seluruh sifat, mengingkari asma wa sifat. Yang pertama jemaah sekalian, fa amma Jahmiyah, ini paham Jahmiyah. Atba'u jadi Jahm bin Safwan, yang mereka mengikuti pahamnya Jahm bin Safwan, yang mereka mengatakan di antaranya inkaru jami'i asma'i wa sifati kama sayati. Mereka menolak seluruh dari asma wa sifat, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua juga
kesesatan Jahmiyah, yaquluna, mereka mengatakan innal iman yakfi fihi mujarradan al-ma'rifatu, yani al-qabiliyah, wa hadha syarru akul murji'ah. Tentang masalah iman, dia cukup beriman saja, ya. Iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Sebagaimana Murji'ah, paham Murji'ah, mereka mengatakan iman itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Makanya ketika ada orang yang berzina, ya dia tetap saja sebagai orang yang beriman. Namun di sisi ahlu sunnah, ya, para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atillahi azza wa jalla wa yanqus bil ma'siyatillahi azza wa jalla. Ini di sisi akidah ahlu sunnah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bisa bertambah dan kadang bisa berkurang. Yazidu bi ta'atillah, bertambah kalau dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqus bil ma'siyatillahi azza wa jalla. Dan iman itu akan berkurang, turun keimanannya kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ditolaklah oleh paham Jahmiyah, ditolaklah oleh paham Murji'ah. Kalau orang yang bermaksiat kepada Allah, maka tetap segitu-gitu aja keimanannya. Tapi di sisi ahlu sunnah, maka berbeda. Kalau antum mentaati Allah terus, baca Quran, zikir, menuntut ilmu, solat sunnah yang wajib, maka keimanan itu terus bertambah lagi. Namun jika antum bermaksiat kepada Allah, disitulah keimanan itu akan turun, berkurang, dan bahkan akan meninggalkan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya paham yang lain dari Jahmiyah, yang mereka mengatakan bahwasanya yang iman itu tetap segitu saja, tidak bertambah dan tidak berkurang. Lalu pengingkaran yang lain, yunkiruna ru'ya al-khalqi lillahi yaumal qiyamah. Mereka mengingkari tentang bahwasanya makhluk Allah itu bisa melihat Allah nanti di hari kiamat. Diingkari oleh Jahmiyah bahwasanya kita nanti akan berjumpa dengan Allah yang pertama di hari kiamat. Kenikmatan yang terbesar bagi orang-orang yang beriman nanti di surga, bisa melihat Allah. Ini keyakinan akidah ahlu sunnah. Tapi bagi Jahmiyah, tidaklah makhluk itu bisa melihat Allah di hari kiamat. Tapi bagi kita ahlu sunnah bisa melihat. Bahkan nanti di surga disebutkan, ada satu riwayat yang mana penduduk surga pada saat itu mulai menikmati dari hasil mereka di dunia, mengumpulkan dari amalan-amalan saleh. Pada saat kaum muslimin sebelum datang kematian, dia mengumpulkan kematian dengan amalan saleh. Ini janji Allah. Perhatikan pada surat Al-Baqarah pada ayat ke-82. Allah Azza wa Jalla firmankan, walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Siapa orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, mereka mempersiapkan kematian sebelum datangnya kematian kepadanya dengan melakukan amalan saleh. Apa Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka? Ulaika ashabul jannah, akan aku masukkan mereka ke dalam surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal selama di dalamnya. Dan ini janji Allah. Ketika sudah masuk ke dalam surga, penduduk surga sedang menikmati tentang keindahan surga, kenikmatan surga. Lantas ada suara yang perlahan didengar oleh penduduk surga pada saat itu. Lalu suara itu jelas, sebagaimana kita mensifati sifat Allah, kalam Allah itu berbicara kepada makhluknya. Allah mengatakan, wahai hambaku, aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Maka penduduk surga mengatakan, wahai Rabb kami, janji apa lagi yang engkau berikan kepada kami? Bukankah ini janjimu kepada kami yang disebutkan tadi pada surat Al-Baqarah pada ayat ke-82? Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan ini janjimu ya Rabb kami. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala, aku akan penuhi janjiku lagi kepada kalian, bahwasanya aku akan menampakkan wajahku kepada kalian, dan aku bisa berbicara kepada kalian tanpa ada penterjemah sekalipun, langsung berbicara kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini kenikmatan yang paling besar pada saat kita masuk ke dalam surga, bisa melihat wajah Allah. Adapun kita di dunia, ketika bagaimana wajah Allah, para ulama mengatakan tidak boleh engkau mentakhif, menanyakan bagaimana wajah Allah. Apakah wajah Allah sama dengan makhluk?
La, berarti dia paham Mujazimah, berarti dia paham Jahmiyah. Tidak boleh kita menyatakan dan antum saja disamakan wajahnya dengan makhluk yang terburuk di muka bumi ini, maka tidak akan ridho antum. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, tidak ridho disamakan dengan wajahnya dengan makhluknya. Laisa kamitslihi wa huwa samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan di antaranya di sini akidah Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya akan melihat Allah, tapi Jahmiyah tidak, menolak. Masa tidak mungkin makhluk itu bisa melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Mereka tidak meyakini ini. Di antara lagi akidahnya Jahmiyah, yaquluna bi fana'il jannah wan nar. Mereka mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu akan musnah. Ini akidah Jahmiyah. Surga dan neraka itu akan musnah, hilang. Padahal Allah katakan banyak di dalam ayat Al-Quran bahwasanya ketika orang-orang beriman masuk ke dalam surga, yaitu kekal selamanya di dalamnya. Neraka pun demikian, tidak akan pernah punah. Dan itu tempat kembali sebagaimana tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Tempat kembali bagi Allah ciptakan itu hamba-hambanya di dunia, illal jannah fil nar, kecuali di surga maupun di neraka. Ini paham yang diantaranya Jahmiyah. Lalu apa paham Mu'tazilah? Di dalam Mu'tazilah disebutkan di antaranya wahum atba'u Wasil bin Atha. Ini pengikutnya dari Wasil bin Atha yang berpaham Mu'tazilah. Di antaranya mereka mengingkarinya, di antaranya sama seperti sebagiannya dengan Jahmiyah, mengatakan Al-Quran adalah makhluk, menolak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antaranya. Ya, di antaranya kesesatan Jahmiyah. Dan juga mereka itu mengingkari akan takdir Allah Subhanahu wa taala, kama syarikul al-qadariyah fi inkarihim lil qadari. Jadi lil qadariyati lillahi azza wa jalla, sebagaimana faham qadariyah yang mengingkari tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti itu Mu'tazilah. Sebagian ada di Jahmiyah, sebagian lagi ada di Qadariyah. Maka kalau dikatakan paham sebagai Jahmiyah, paham Mu'tazilah, ini kesesatan, menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ana punya tetangga sama-sama sunnah, dan ada satu tetangga lagi di tengah-tengah kami orang kafir. Teman ana ini kurang menyukai orang kafir ini dan ingin sekali orang kafir itu pindah. Bagaimana ana menasihati teman ana yang sudah sunnah ini? Jazakallah khair. Ini hati-hati nih. Ada kelompok ya yang sudah berkembang di negeri kita. Kalau melihat orang kafir tuh bawaannya pengen dibom, pengen dibunuh. Hati-hati, paham ini jemaah. Makanya fitnahnya imbasnya ke kita. Karena apa? Melihat kepada zahirnya, penampilannya sama, berpakaiannya sama, tauhidnya sama. Namun semua berpakaian itu jangan disamakan dengan paham mereka, karena berpakaian ini adalah perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berjenggot itu ada satu perintah. Namun pahamnya yang kita lihat, ada sebagian paham ketika lihat orang kafir itu bawaannya ingin membunuh dan ingin dibom saja. Akhirnya jadi kelompok teroris, bom sana bom sini. Kita mengecam dari semua ajaran-ajaran yang membenci bermuamalah, baik itu kepada orang kafir sekalipun. Lihat Nabi SAW ketika bertetangga hijrah dari kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, kemudian mendapati tetangganya seorang Yahudi. Ajaran Nabi SAW, makanya harus dicamkan di jamaah sekalian.
Rasulullah punya tetangga seorang Yahudi, tapi diajarkan para sahabat, lihat bagaimana akhlak Nabi. Setiap hari anak seorang Yahudi itu setiap menyapu, sampahnya dilempar ke rumah Nabi. Lalu Nabi melihat, tidak lagi diambil, dibuang lagi. Enggak, kalau hantu mungkin dia begitu. Akhirnya ribut dia begitu, ya kan? Apalagi itu orang kafir. Oh, udah sikat sama hantu itu. Tidak, Nabi tidak mengajarkan demikian. Tetap Nabi mengambil, masukkan ke sampah. Kemudian di hari berikutnya demikian lagi. Nabi mendapati ada sampah sampai 3 hari. Kemudian hari berikutnya tidak ada sampah. Hari berikutnya tidak ada sampah. Maka Nabi SAW mendatangi rumahnya. Dan Nabi mengatakan bahwasanya anaknya ini sedang sakit. Makanya ayahnya mengatakan, kenapa engkau tahu wahai Rasul anakku sakit? Karena setiap hari aku mendapati ada sampah di depan rumahku karena perbuatan anaknya. Lihat, ternyata toleransi Nabi SAW di dalam bertetangga dengan orang Yahudi. Nabi tidak membenci. Kalau ingin mau ribut ya ribut, karena dia dulu yang duluin ya. Tapi enggak Nabi SAW. Disitulah akhlak Nabi, adab Nabi, hingga akhirnya ayahnya menyetujui anaknya diperintahkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadah. Makanya Nabi mengatakan, maukah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadah? Maka anaknya menengok kepada ayahnya, ayahnya mengiyakan, tertarik dengan dakwah Nabi, akhlak dan adabnya. Jadi kalau ada tetangga kafir ya jangan. Selama dia tidak memerangi kita, selama dia tidak membunuh kita, ini harus berlaku baik kepada mereka. Harus berlaku baik. Di sini toleransinya harus ditanamkan. Namun kalau toleransi di dalam masalah akidah keimanan, kita harus berlepas diri. Kalau dia punya acara peribadatan dia, maka kita tidak boleh toleransi, tidak boleh mendukungnya, tidak boleh membantunya. Tapi kalau dia memiliki kesusahan, ya kita harus bantu. Jangan kita benci sekali dengan tetangga kafir ini, pokoknya gimana caranya supaya pindah, kita buat masalah. Jangan. Akhlak antum berarti tidak sesuai dengan akhlak Nabi SAW dan para sahabat. Nabi interaksi dengan orang-orang kafir. Pada saat Nabi juga mendapatkan hadiah makanan dari seorang Yahudi, diterima. Selama makanan itu di dalam zatnya itu halal. Maka bagi kita wahai ahlu sunnah yang sudah mengikuti ajaran Rasul SAW, berlaku baiklah, beradablah kepada tetangga, ya walaupun dia tetangganya orang kafir. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, man yu'min billahi wal yawmil akhir, tidaklah seorang dia beriman, dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, sampai dia memuliakan, liyukrim jarahu, dia memuliakan tetangganya. Tetangganya di sini bersifat mau tetangganya kafir, mau tetangganya muslim, mau tetangganya ahlu sunnah, mau dia mu'tazilah, mau jahmiyah, kalau tetangga kita muliakan. Kalau untuk masalah pemahamannya ya kita berbeda. Semoga dengan akhlak adab kita baik, dia bisa merujuk kepada kita. Itu yang harus ditanamkan. Jadi orang seperti ini jangan benci dengan orang kafir. Maka insya Allah dengan adab akhlak kita baik dengan seorang kafir, semoga dia mendapatkan hidayah melalui dari adab atau akhlak kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, apakah ada pemikiran seperti itu di zaman sekarang, atau ada pemikiran lainnya yang berseberangan dengan sunnah? Tentu dikatakan sampai sekarang masih ada yang paham khawarij itu masih ada sampai sekarang. Pahamnya khawarij diantaranya itu memberontak kepada pemimpin, mencela pemimpin. Itu khawarij. Masih ada nggak zaman sekarang? Banyak. Mu'tazilah diantaranya
mengingkari sifat-sifat Allah. Apakah masih banyak pada saat ini? Jahmiyah pun demikian. Ada yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Masih banyak jemaah. Masih banyak kelompok-kelompok seperti itu di zaman sekarang ini. Karena mereka berpaham-paham mengambil akidahnya bukan kepada sumber aslinya yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Ada semua. Makanya wajib kita ini mempelajari akidah. Wajib akidah itu dipelajari, baik itu akidah tauhid. Wajib akidah itu ahli sunnah, bagaimana kita bersikap berakidah, menyikapi tentang keimanan, beriman kepada sifat Allah, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada uluhiyah Allah. Wajib untuk pelajari ini. Karena dakwah yang pertama kali diserukan kepada para nabi dan rasul itu adalah tauhid, akidah. Akidah yang harus dipahami. Sebagaimana tadi ayat ya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini dakwanya para nabi dan rasul, menyerukan yang pertama kali agar mereka kembali kepada tauhid, mengesahkan Allah di segala seluruh ibadahnya. Sebagaimana sahabat diperintahkan pada saat itu Mu'adz ketika untuk mendakwakan risalah diutus oleh Nabi SAW ke negeri Yaman, maka Rasul mengajarkan kepadanya dakwakan yang pertama kali agar mereka mengucapkan antashhadu an la ilaha illallah, agar mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah azza wa jalla, supaya mereka mengatakan tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak paham-paham yang sesat, akidahnya menyimpang. Ada yang akidah mereka mengingkari sunnah. Ini disebut dengan jamaah ingkar sunnah. Mereka ini tidak mau berilmu atau beragama dengan sunnah, mengingkari sunnah. Dia mengatakan bahwasanya cukup kita berakidah, beragama dengan Al-Quran saja yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman dengan Al-Quran adalah kalam Allah, itu adalah firman Allah. Dia beriman dengan sifat-sifat Allah, namun dia tidak butuh yang namanya sunnah. Maka disebutlah jamaahnya ingkar sunnah. Antum kalau dapat buletin Jumat di satu masjid, isinya itu Quran terus, tidak ada sabda Nabi SAW, maka itulah ingkar sunnah. Saya pernah membantahnya waktu itu pada tahun pada tahun sekitar 2000-an, itu buletin itu saya bantah. Saya SMS dulu, SMS lalu dibalas lagi sama dia bahwasanya kalau ingin membantah secara ilmiah, baik kita ketemu saja. Ayo kita ketemu, saya bilang gitu. Di mana bahwasanya Allah itu menyatakan siapa orang yang mengikuti Al-Quran dia akan selamat masuk ke dalam surga. Di mana dalil itu? Melainkan tanpa sunnah. Al-Quran tidak akan pernah bisa diamalkan tanpa sunnah. Mau tahu mana contohnya? Allah katakan dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang beriman mereka diseru ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkan salat. Adakah tata cara salat dari takbir hingga salam di dalam Al-Quran? Berikan kepada saya kalau memang ada dari takbir hingga salam, bacaannya semuanya dari mana? Berarti antum salat mengambil dari mana? Kalau bukan dari sunnah. Berarti sunnah yang mana yang dia salat? Pemikiran yang sesat menolak sunnah. Luar biasa ini akidah ini. Dia tidak mau dengan adanya sunnah. Cukup kita ini Al-Quran saja. Padahal Nabi itu menjelaskan dalam hadisnya bahwasanya barang siapa yang dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, maka dia tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Luar biasa ajaran ini, dia hanya mengambil kepada Al-Quran saja dan menolak kepada sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik hidayah, berikan ilmu yang bermanfaat, memberikan pemahaman yang benar sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Semoga kita dipertemukan kembali pada hari-hari atau
kajian-kajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.